Good afternoon, my all dear students. How is life for you today? Okay, the material today we will discuss about hortatory exposition text. Hortatory exposition text is a type of spoken or written text that is intended to persuade the listeners or readers that something should or shouldn't happen or be done. Jadi hortatory text itu adalah teks berisi persuasif. Persuasif itu teks yang mengajak supaya pembaca ataupun pendengar itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Exposition text, there are two: hortatory exposition text and analytical exposition text. But there are differences between both exposition text. Ada perbedaan antara kedua teks itu, yaitu pada generic structure-nya. Generic structure-nya, kalau pada hortatory dia berisi recommendation. Okay. Now, let's see for the social functions or the purpose of hortatory exposition or the aims. Aims, tujuan. Tujuan dari teks hortatory itu apa? The purpose is to persuade the readers. Tujuannya adalah untuk mengajak, mempengaruhi pembaca atau pendengar supaya sama atau setuju dengan penulis. Okay, now let's discuss to the generic structures of hortatory exposition. The generic structures, there are three: thesis, arguments, and recommendation. Thesis contains of statement or announcement of issue concern. Jadi tesis itu berisi pernyataan atau isu yang apa yang akan didiskusikan, tentang apa. And then arguments, pendapat-pendapat, argumennya tentang apa. Arguments include reasons for concerns that will lead to recommendation. Jadi ini alasan-alasan yang mengacu untuk memperkuat pada isu yang diberikan tadi. Untuk memperkuat isu yang diberikan. So, we agree with the writers. And then, the third is recommendation. Recommendations include statement, or recommendation is a statement of what should or shouldn't happen or be done based on the given arguments. Jadi, rekomendasi itu adalah pernyataan apa yang harus kita lakukan ataupun tidak lakukan based on the arguments, berdasarkan pendapat-pendapat atau alasan-alasan yang diberikan tadi. Dan biasanya pada recommendation itu selalu ada kata should, shouldn't, must not, ought to, have to. Nah, biasanya itu ada sering terdapat di recommendation, itu berupa recommendation. Okay, and then let's discuss to the language feather. Language feather ini adalah ciri kebahasaan. Dalam penulisan hortatory exposition itu ada beberapa karakteristiknya. Okay, the first, focusing on the writer. Focusing on the writer, berarti dia fokus pada penulis. Biasanya dia menyebutkan I, we. Sering kita temukan itu adalah kata we. And then action verbs. Action verb, we know verb. Verb itu adalah kata kerja. Jadi dalam kalimat itu ada kata kerjanya. Biasanya ada kalimat lengkap, subject, predikat, and object. And then using modal adverb. Modals adverb. Okay, for example, certainly, surely. Okay, and then using temporal connective. Using
temporal connective. Nanti kita bisa lihat nanti ada di dalam paragraf temporal connective itu seperti apa. For example, firstly, secondly, however, therefore, and then using evaluative word. Evaluative word, for example, evaluative word, important, valuable, trustworthy. Okay, and then next, using passive voice. Nah, kita tahu passive voice itu adalah objek yang dikenai pekerjaan. Sudah dapat materi sebelumnya ya. For example, I eat a bowl of meatball. Saya makan semangkok bakso. Itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek ya. Okay, then when we turned into passive voice, ketika kita merubahnya ke dalam kalimat passive voice, objek dia menjadi ke dalam posisi subjek. Saya makan semangkok bakso. Dalam kalimat pasif, semangkok bakso dimakan oleh saya. So, the sentence will be a bowl of meatball. Karena semangkok. Berarti untuk di kita menggunakan to be. To be. Berarti to be-nya adalah to be present. Karena tenses yang digunakan adalah simple present tense, berarti kita passive voice-nya juga kita menggunakan tenses present. Nah, kalau tenses present, maka to be-nya present-nya adalah am, is, are. A bowl of meatball, it means that we use to be am, is, or are. Yang mana digunakan? Ya, yang kita gunakan adalah is. A bowl of meatball is. Kemudian dimakan, makan, dan setelah to be diikuti oleh verb 3 or past participle. Kalian sudah dapat ya irregular verb dari eat, ate, eaten. Ya, jadi eat, eaten. A bowl of meatball is eaten oleh, by, dan subjek tadi itu adalah I. Ketika berubah ke posisi objek, berubah juga subjeknya menjadi I-nya menjadi me. Kita tidak bisa bilang lagi a bowl of meatball is eaten by I, tetapi by me. Okay, and then use modals and adverb. Ya, hampir sama modals yang ini dengan yang C, tetapi adverb-nya di sini itu adalah kata keterangan. Modals yang digunakan ini adalah may, must, should, have to, ought to, dan adverb. Adverb itu, there are many adverb. For example, adverb of time, adverb of place, adverb of manner. Ya, itu yang sering dan ada beberapa, there are some adverb again. And then, use of emotive verb. For example, worried, alarmed, and etc. And then, use of words that qualify statement. For example, usual or usually, probably. Okay. And then the use of subjective opinion using pronouns. Yang bersama dengan focusing on the writer ya. Di sini dia menggunakan kata ganti I, we. Okay. Now, let's see for the example. Let's analyze the text. You can see the title, mobile phones should not be banned in school. Di mana handphone seharusnya tidak dilarang digunakan di sekolah. Nah, now let's see for the thesis. Tesisnya, coba kita lihat bagaimana dia memberikan pernyataan awal. Mobile phone is not used just for calling, but sending text, taking picture, accessing internet, and much more. Nah, dari sini tuh dia menjelaskan. Nanti itu pada argumentsnya. Bagaimana kegunaan handphone itu tidak hanya untuk menelpon, tapi juga bisa mengirim SMS, gambar, akses internet, dan masih banyak lagi. Nah, dari isu ini, dia memberikan statementnya untuk memperkuat isu yang diberikannya. Okay, argument. The first argument.
Firstly. Nah, ini tadi apa? Firstly ini yang kita sudah bahas. Ya. Firstly ini adalah temporal connective. Nah, kalau action verb, mana action verb tadi? Ya. Contohnya call. Call ini adalah action verb. Oke. I ini adalah the writer focusing on the writer. Ya. Coba argument yang pertama di sini dia menjelaskan that the student can call their parents for other needs by mobile phone. Argument yang pertama di sini adalah bagaimana siswa bisa menghubungi orang tuanya apabila mereka membutuhkan sesuatu. Or mobile phone can be used to call their children. Atau handphone juga bisa digunakan oleh mereka untuk menghubungi anak mereka apabila mereka mendapat sebuah masalah. Or the student can call their parents to pick her up or him up when want to go home. Jadi bagaimana handphone bisa digunakan untuk menghubungi orang tua kalau mau pulang rumah sehingga mereka bisa dijemput oleh orang tua mereka atau wali mereka. Oke. The second arguments. Kemudian yang kedua. Increase of knowledge among students. Bagaimana meningkatkan pengetahuan. Contohnya apa? Ketika they find a difficult task at school, they can use mobile phone to connecting to research and then to find out what should they do about the task. Jadi di sini bagaimana dengan kalau di sini untuk meningkatkan pengetahuan mereka, kalau ada kesulitan mereka bisa menggunakan handphone mereka untuk mengakses internet. Okay, and then the third arguments. Finally, expand at the network of friendship among students. School is the right place to find friends. Ya, sekolah itu tempat di mana mereka bisa menemukan temannya. Average students been at school about 7 hours or more. Jadi di mana siswa itu berada di sekolah setiap 7 tahun. Nah, oleh karena itu komunikasi menggunakan handphone juga terjadi di sekolah antara teman yang satu dengan lain. So, nah di sini recommendationnya. Recommendationnya adalah bagaimana dia merekomendasikan. So, I think mobile phone should not be banned in school. Jadi menurut saya, handphone tidak boleh dilarang di sekolah. But use your phone in the time and right place so that no one was disturbed. Jadi, tapi yang paling intinya adalah bagaimana kita menggunakan handphone pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, contoh kita siswa, kalau kalian sebagai siswa lagi ada pelajaran kemudian menggunakan handphone, nah itu berarti right time or not. Ya, waktunya tidak tepat. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? If you don't understand the matters, you can ask me.